Ya, penurunan cukup dalam tercatat di hari Jumat atau di sesi perdagangan hari Jumat yang lalu dengan zona terendah mencapai 17.17.00, sementara areal tertinggi tertahan di zona 17.75. Ini sebetulnya persis dengan areal atau teritori yang kita tandai di hari Jumat yang lalu dengan kondisi teknikal yang sangat menentukan adalah 17.85. Sayangnya, areal tersebut sama sekali tidak muncul, bahkan jangankan untuk muncul, tersentuh pun sama sekali tidak. Sehingga kemungkinan potensi tersebutlah yang akhirnya menyebabkan tergelincir bahkan jauh menembus zona 1760. Nah, kemudian apa yang menjadi penyebabnya? Lagi-lagi adalah terkait dengan kenaikan imbal hasil atau yield dari 10 dan juga 30 tahun. Nah, kalau kita perhatikan di pergerakan malam hari, di mana ada berita dari voting yang dilakukan oleh DPR AS, lalu kemudian juga ada pertemuan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dan juga Kepala atau Bank Sentral dari negara-negara G20, potensi pergerakan sebetulnya agak relatif tenang ataupun stabil setelah pertemuan-pertemuan tersebut. Jadi kalau Anda perhatikan, sebetulnya harapan terkait dengan stimulus itu akan menggerakkan market selanjutnya. Tapi kekhawatiran terkait dengan Fed bisa saja menaikkan suku bunga, yaitu ditunjukkan dengan kenaikan imbal hasil, maka inilah yang kembali menekan emas. Nah, untuk hari ini, kalau kita asumsikan pola penurunan yang terjadi di penghujung sesi Amerika di hari Jumat yang lalu, sebetulnya Treasury Note itu sempat mengalami penurunan kembali di sesi penutupannya. Bahkan sudah kembali normal di 1.46, tapi ini masih terlampau tinggi sebetulnya. Jadi kemungkinan potensinya, kalau diperhatikan dari secara teknikalnya, potensi ini masih akan tetap menekan emas untuk sementara waktu, sampai akhirnya nantinya kita akan lihat aksi apa yang akan dilakukan oleh Fed atau sebagai bank sentral atau bahkan pemerintah AS, apa yang akan dilakukan. Nah, tapi sayangnya keputusan terkait dengan stimulus fiskal 1,9 triliun, lagi-lagi saya ingatkan seperti apa yang sempat kita kupas dalam live streaming kita, yaitu semuanya berada di tangan Kongres. Jadi meskipun lolos dari DPR, langkah selanjutnya adalah menantikan Kongres yang sempat dijanjikan oleh Schumer sebagai ketua Senate Majority sekarang, yaitu adalah tanggal 14 Maret, di mana tanggal tersebut adalah deadline atau expiry date dari paket bantuan stimulus sebelumnya. So, akan sangat seru di pekan ini, jadi jangan sampai Anda miss opportunity atau bahkan kecenderungannya Anda tidak menggunakan risk management. Karena volatility dalam 2 pekan ke depan ini akan sangat menentukan. So, be prepare dan juga hati-hati dengan segala risikonya. Nah, kali ini saya akan tetap mengupas terkait dengan grafik dari TNX ataupun kita sebutnya dengan Treasury Note. Lalu kemudian kita juga akan mengupas seperti biasa outlook dari DXY dan juga bagaimana refleksi di grafik emas. Masih bisakah untuk melakukan buy atau memang ini sudah saatnya kita membuang semua posisi buy kita? Technical view 1 Maret 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 1 Maret 2021 jam 11.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan kali ini kita awali terlebih dahulu dari Outlook TNX atau ini adalah simbol dari Treasury Note untuk 10 tahun. Oke, kemarin kita sudah diwarnai dengan tekanan terhadap gold yang diakibatkan oleh kenaikan imbal hasil atau yield. Nah, di sini pola tekanan ternyata terjadi pula di akhir hari Jumat, di mana grafik 1 jam menunjukkan pasca dia sempat menyentuh areal 1.61 sebagai areal tertinggi, kemudian dia terkoreksi turun dan ditutup dengan penurunan. Nah, ini berarti menandakan apa yang sempat kita gambarkan itu relatif terjadi dan memang terdukung. Tapi masalahnya apakah ini sudah selesai atau tidak? Yang kita khawatirkan, perhatikan areal garis trendline ini. Lalu kemudian kalau saya extend seperti ini, maka saya akan mendapati akan terjadi pola kenaikan kembali. Yang artinya ini kembali ancaman untuk gold. Meskipun lagi-lagi ini belum tentu akan mengalami kenaikan seterusnya, karena kemungkinan kita masih menantikan apa yang akan dilakukan oleh Fed ataupun bank sentral. Pagi tadi RBA sudah melakukan intervensi terkait dengan kenaikan imbal hasil dengan melakukan pembelian terkait dengan obligasi pemerintah dengan tenor jangka panjang. Sehingga kemungkinan potensi tersebut masih menjadi tanya-tanya apakah Fed ataupun bank sentral lain akan melakukannya apa tidak. Lalu kemudian kalau kita perhatikan dari zona 1 hari atau daily yang juga kemarin kita sudah sempat sampaikan terkait dengan kenaikan kemungkinan akan relatif menyentuh atau mengejar areal ini. Jadi kalau misalkan kita lihat potensi 1.67 yang sempat kita dengungkan ternyata juga kemarin dicapai di 1.61, saya rasa itu sesuai dengan target ataupun skenario kita. Kita tinggal menantikan apakah penurunan sanggup untuk menyentuh atau at least
menutupi atau kembali turun di bawah 1.39. Sampai saat ini kemungkinan dia masih tertahan di zona 1.46 persis dengan area yang kemarin saat kita tayangkan juga terkait dengan live streaming kita juga masih tetap berada di area tersebut. So, wait and see itu akan jauh lebih preferable atau jauh lebih baik. Sementara kalau misalkan kita lihat pola penurunan di grafik TNX tadi, maka kemungkinan potensi yang ada di US dollar harusnya akan mengalami pemulihan ataupun sedikit tertekan. Meskipun lagi-lagi kita juga tidak bisa berharap terlampau banyak, di mana pola kenaikan di DXY di hari Jumat sangat-sangat mentereng ataupun sangat tegas. Jadi kemungkinan potensi ini masih akan mengalami kenaikan. Jadi kita akan mencoba refleksikan dengan emas yang mungkin saja akan terjadi koreksi kembali. Kemudian di grafik H4-nya, lupakan sudah areal head and shoulder, di mana arealnya hanya sempat menyentuh atau bahkan hanya sampai menuju sepertiga saja dari target utama. Jadi kemungkinan potensi ini kita akan hapus supaya kita tidak terfokus terkait dengan head and shoulder. Yang kita harus nantikan lagi adalah pola tekanan tersebut ataupun pola dorongan untuk US dollar kira-kira sampai sejauh mana. Kalau kita asumsikan dengan grafik yang diperkecil seperti ini, maka polanya secara beruntun dia akan mengejar area 91.15 yang mana sampai saat ini running price masih di area 90.86. Kemudian ya 9107 ataupun 91.15 itu adalah teritori resisten pertama dan teritori kedua adalah 91.60. Sementara tekanan atau penurunan kemungkinan akan merefleksikan area 90.45. Dan juga area selanjutnya berada di area 90.07. Nah, kalau seperti demikian, maka potensi wave yang terjadi di terakhir ini akan sangat ditentukan oleh keberhasilan menembus zona 91.07 ataupun 91.15. Atau kita bisa menggunakan teritori garis seperti demikian. Kalau misalkan dilihat dari pola pergerakannya, maka otomatis saya melihat potensi penurunan bisa saja terjadi. Anda bisa lihat di sini swing high, kemudian swing low, swing high, swing low, swing high. Jadi kemungkinan ekspektasi saya adalah terjadi rejection terlebih dahulu di area garis ini, kemudian dia akan terkoreksi sampai at least 90.46. Sehingga ada kesempatan untuk emas kembali bernafas. Technical view gold 1 Maret 2021 jam 11:52 waktu Indonesia bagian Barat. High 1751.40 dan low 1733.40 dan running price 1749.30. Kembali spike setelah penekanan yang terjadi di hari Jumat cukup dalam, sekitar range 58 poin yang tercatat dari areal tertinggi 1775.60 tergeluncur hingga areal 1717.00 di hari Jumat. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia masih akan mengalami penurunan atau ini saatnya untuk Anda melakukan buy? Well, of course, bulan Februari sudah terlewati dan kemungkinan potensi ini kita akan lihat sebagai bulan baru yang penuh harapan terkait dengan paket stimulus yang masih digodok yang sesuai harapan di hari Jumat tanggal lalu DPR sudah meloloskannya. Sehingga kemungkinan semua bola liar akan berada di tangan Kongres kembali. Dan Schumer sempat menjanjikan akan digolkan atau diselesaikan sebelum tanggal 14 Maret. Oke, kita kembali kepada kondisi teknikal. Support atau resisten pertama yang sebelumnya menjadi area support tentunya 1744 kembali dilirik dan kembali ditembus. Sampai saat ini area tertinggi 1751 menandakan potensi 1744 ini sedikit goyah. Tapi kalau kita ekspektasikan sebetulnya sangat wajar mengingat penurunan yang cukup dalam dan biasanya akan terjadi retrace ataupun istilahnya adalah pullback. Dan kalau kita kategorikan 58 poin yang terjadi dari Jumat, otomatis kalau kita let's say rebound sekitar 50% saja, berarti ada sekitar 20 hingga 30 poin. Yang artinya 1733 adalah terendah yang sampai saat ini tercipta, maka kemungkinan potensi tertinggi akan berada di kisaran 1760. Wow, sangat tinggi, tapi apakah ini akan sustain di atas atau tidak, itu yang menjadi perkara. Di grafik H4 potensi penaikan. Justru kalau kita lihat di sini dengan bantuan Fibonacci retracement dengan pola penurunan, maka saya dapati area 50%, 38.2% dan 23.6%. Itu adalah area-area yang sangat penting. Lalu kemudian jika pun misalkan dia naik, maka tantangan selanjutnya akan berada di 61 dan juga 76.4%. Di mana saya menandai area 50% ini kalau kita tarik ke sisi kiri maka dia akan equal dengan area terendah yang pernah tercapai di tanggal 19 Februari yang lalu, yaitu area 1760.40. Sehingga kalau kita asumsikan maka area 50% ini di grafik keempat merupakan zona atau teritori strong resistance, yang artinya kembali
jikapun dia mengalami kenaikan, hati-hati di teritori ini kemungkinan dia akan terjadi rejection. Meskipun lagi-lagi Fibonacci retracement 23, 38.2%, 50%, 61.8% dan 76.4% itu adalah level-level alternatif. Sehingga sebetulnya Anda bisa saja melakukan sell di teritori 38.2% ataupun di teritori 50%. Kalau Anda ingin menantikan seberapa jauh atau maksimalnya dia mengalami kenaikan, maka Anda bisa ekspektasinya di area 50% untuk melakukan sell. Tapi jika Anda cenderung yakin bahwa ini adalah area penurunan yang sangat baik, maka potensi pullback diperkirakan di 38.2% pun akan tertahan. Meskipun lagi-lagi strategi pertama kita di pagi hari tadi nyaris terkena SL atau stop loss. Oke, kalaupun misalkan setelah menonton video ini Anda melihat SL kita disentuh di sesi pertama ataupun di kesempatan pertama strategi pagi tadi, maka hati-hati untuk melakukan sell kembali. Saya lebih mempertimbangkan aspek psikologis ataupun pantulan yang mungkin saja akan menantikan area strong resisten. Jadi kemungkinan potensi spike jikapun masih ada, next executive kemungkinan adalah penentunya di area 1760 hingga 1765. Lalu kemudian jangan juga berharap bahwa penurunan akan jauh lebih dalam, kecuali kalau misalkan treasury yield 10 tahun kembali mengalami spike ataupun kenaikan yang sangat tinggi, sehingga kemungkinan potensi bisa saja turun kembali ke area 1717. Tapi kalaupun misalkan nantinya di 50% dia akan terjadi rejection, maka kemungkinan estimasi saya penurunan akan tercapai area 1750 atau bahkan 1737 kembali. Nah, kemudian harapan saya sebetulnya dari bagian ini kalau kita perkecil pergerakannya, maka kemungkinan kita akan melihat potensi pergerakan yang cenderung mencoba atau menguji coba area resisten. Yang nantinya ekspektasinya adalah saat itu terjadi, maka dia akan secara bertahap membentuk pola zigzag yaitu higher low yang kemungkinan akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Unless Powell di hari Kamis atau di hari Jumat ini hari gagal untuk meyakinkan pasar ataupun bahkan tidak melakukan aksi sama sekali terkait dengan kenaikan imbal hasil. Dan juga data non-farm payroll di hari Jumat cenderung mengalami penguatan dan akhirnya kembali menekan gold. Nah, sementara di grafik H1 maka potensi pergerakan sudah maksimum, di mana kemarin kita sudah menggunakan teritori tersebut menggunakan Fibonacci expansion yang ternyata penurunan hampir menyentuh zona 161.8%. Sangat dalam dan otomatis secara teknikal memang sangat wajar kalau terjadi kenaikan sebagai area pullback atau bahkan konsolidasi. Nah, yang jadi permasalahan adalah sustainable atau tidaknya. Tapi kalau kita perhatikan dari zona trendline yang sempat kita gunakan, Annual Trend Channel yang juga ditembus di hari Jumat yang lalu, maka itu adalah area teritori resisten yang sangat baik, termasuk juga area 61.8% dari Fibonacci expansion, yaitu berada 1751. So, sebetulnya tadi pagi teritori yang saya dapatkan adalah teritori di area 1747 hingga 1751. Tapi kurang lebih sampai sekarang 1751 menahan area kenaikan. Nah, kemudian kalau kita asumsikan dengan area Fibonacci expansion ini sebetulnya kita bisa saja hapus dan menggantinya dengan new Fibonacci retracement. Saya asumsikan wave terakhirnya adalah ini, sehingga saya asumsikan dari pola penurunan dia sudah berada di area atau teritori 61.8%. So, equal dengan apa yang terjadi Fibonacci expansion. Sementara untuk strategi yang tadi sempat kita sebutkan di grafik H4, maka Anda sebetulnya ekspektasinya kalau misalkan stop loss di strategi pertama kita sudah tersentuh, Anda bisa melakukan alternatif sell-nya berada di kisaran 1760 ataupun 1765. Lalu bagaimana kalau misalkan ekspektasinya ingin buy? Well, untuk buy sendiri, saya lebih memilih area buy di kisaran 1737 ataupun 1735. Sehingga kemungkinan dengan asumsi bahwasanya pemulihan akan terjadi setelah penurunan yang cukup tajam dan itu bisa Anda sesuaikan TP dan SL. Selalu menggunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.